Sudah terlihat, Kak? Ada, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kakak-kakak telah bisa bergabung di malam hari ini. Ini merupakan lanjutan dari modul 2.1. Memang di modul 2.1 itu kita ada 3 pertemuan. Baik kakak-kakak, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran, diberikan kebermanfaatan, khususnya kita dalam menimba ilmu untuk mata pelajaran PJOK. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sehat dan bahagia. Gimana kakak-kakak hari ini setelah berkegiatan? Apakah kakak-kakak bahagia dengan gimit ini, Kak? Oke, baik kakak-kakak. Untuk pertemuan kali ini, kita masih di modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, ini memang harus disampaikan berulang-ulang, kesepakatan bersama. Yang pertama, kakak-kakak wajib menyalakan kamera. Dan kalaupun kakak-kakak lagi misalkan terkendala jaringan atau tidak bisa menyalakan kamera, kakak-kakak tetap untuk hadir seutuhnya. Jadi kakak-kakak tetap menyimak, tetap di depan layar untuk kegiatan hari ini. Selebihnya kesepakatan kita sama ya seperti kemarin. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan ini kita masih membahas di modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Memang ini kenapa sampai 3 kali pertemuan? Karena ini memang ruhnya ya kakak-kakak bagi kita, bagaimana kita memberikan keterampilan mengajar yang efektif kepada siswa. Nah, mungkin kakak-kakak juga sudah memperdalam dengan membaca, dengan berselancar di LMS, bagaimana seorang guru mampu memberikan keterampilan mengajar yang efektif bagi siswa. Tentunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Nah, kakak-kakak, kita hari ini pertemuannya 2 jam pelajaran, kurang lebih sekitar 90 menit, di mana kita akan membahas konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Apabila pertemuan pertama kita membahas terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, terus kemudian pertemuan kedua penyajian tugas gerak, hari ini kita akan kombinasikan terkait materi keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Mungkin kakak juga intinya sudah tahu ya Kak, ketika keterampilan mengajar efektif dikuncinya ada di 9 aspek dan 4 kriteria ya, kriteria mengajar yang efektif. Baik kakak-kakak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat saling berbagi, saling belajar terkait referensi penyajian tugas gerak. Mungkin nanti kakak-kakak akan diskusi kelompok terkait dengan contoh-contoh penyajian tugas gerak. Nah, berdasarkan pengalaman kakak-kakak sendiri di sekolah masing-masing, ataupun nanti ada temuan ketika kakak-kakak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini akan menjadi referensi dan memperkaya pengalaman kakak-kakak dalam memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran dan penyajian tugas gerak yang optimal bagi siswa. Mungkin ini Kak tujuan kali ini. Baik, agenda kita di sesi ini ada 3 agenda. Nanti kakak-kakak akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga, kita refleksikan bersama terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, kakak-kakak,
kita akan mereview dulu singkat terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin. Untuk review pertemuan pertama, masih kita akan membahas terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif, 9 kriteria dan 9 aspek dan 4 kriteria. Mungkin nanti akan diawali dari kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak menyebut atau apa ya? Kakak-kakak melakukan gerakan. Silakan kakak-kakak lemparkan kepada peserta lain terkait dengan gerakan yang dilakukan. Tapi sebelumnya kakak-kakak konfirmasi dulu ke rekan-rekan. Dimulai dari Kak Imam. Siap. Konfirmasi dulu Kak, mau ke siapa Kak? Saya cek. Yang nampak Kak Pemi ada ya? Halo Kak Pemi. Hadir kah? Oh, coba siapa ya? Ntar. Kak Farhan ayahnya, cikana Kak Farhan hadir. Halo Kak Farhan. Atau Kak Deki mengangkat tangan tuh Kak. oke lah, siap Kak Deki. Nih, mana? Nih kelihatan nih saya. Kemana kameranya nih? Ada 2. Ada kelihatan? Tujuan pembelajaran. Mantap, Kak. Mantap. Siap. Lanjut Kak Deki, ke siapa Kak Deki? Boye, kedap. Kak Mikir Dewe. Ke kayu maaf. Kayak ku abi diksa. Kak Pemi ke. Iya. Oh, umpan balik. Leres pisan. Kak Pemi hadir? Ada Kak. Ada. Ini. Nih. Gimana? Pembelajaran berdiferensiasi. Siap. Lanjut Kak Pemi. Kak Doni dong, Kak Doni. Kak Doni apa? Ini ya. Nah, Adanya pemrograman dan petahapan konten. Mantap. Lanjut Kak Dani. Siapa ya? Ke Kak Randy lah yang on kameranya. Nah, Apa tuh Kak Randy? Ulang Kak, nggak kelihatan. nih. Oh, itu komunikasi efektif. Mantap. Betul. Lanjut Kak. Sebentar. Ke siapa itu teh Kak Randy? Kepada Kak Rumaisa. Kak Rumaisa, halo. Jawab saja Kak. Oke, baik Kak Rumaisa nampaknya masih terkendala. Oke, saya jawab saja. Itu terkait dengan penilaian dan evaluasi. Betul Kak Randy? Betul. Baik kakak-kakak, kita review bersama terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Ini memang mencakup kemampuan guru, bagaimana guru bisa menyajikan materi dengan jelas, kemudian memberikan penguatan yang konstruktif, terus menciptakan lingkungan belajar yang memang mendukung partisipasi aktif siswa. Nah, dalam memberikan keterampilan mengajar yang efektif, guru juga perlu ya menggunakan pendekatan dengan berbagai variasi ya agar peserta didik tidak merasa bosan dan tentunya bisa meningkatkan minat siswa sehingga
yang berimbas pada tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di samping itu, penyajian tugas gerak juga tidak kalah pentingnya ya kakak-kakak. Nah, kemarin dalam penyajian tugas gerak, tentunya untuk siswa, ya, ini istilahnya apa ya, memiliki poin-poin penting. Kemarin kakak-kakak sudah belajar dan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ada 3 poin penting mungkin dalam penyajian tugas gerak. Yang pertama itu mungkin bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik atau murid. Kemudian yang kedua itu apa ya? Menahapkan konten dan organisasi pembelajaran. Dan yang ketiga isyarat ya. Mungkin kakak-kakak kemarin sudah berdiskusi terkait dengan poin penting dalam penyajian tugas gerak. Nah, dalam penyajian tugas gerak juga ini istilahnya dilakukan jangan terlalu rumit ya. Dimulai dari gerak sederhana ke gerak yang lebih kompleks. Nah, di samping itu guru juga harus mampu memodifikasi tugas-tugas atau aktivitas jasmani yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut, silakan kakak-kakak untuk mereview sendiri dengan apa ya, sepengetahuan kakak-kakak, tulis di kolom chat terkait dengan review singkat materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Silakan untuk dituliskan di kolom chat, Kak. Singkat saja, Kak, 1 paragraf atau 1-2 paragraf, jangan terlalu panjang. Silakan 1 menit dari sekarang. Review terkait hasil pembelajaran kemarin ya, Kak. Pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Oke, silakan Kak, sudah mulai mengetik di kolom chat. Silakan maksimalkan fitur di kolom chat terkait dengan review singkat pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sudah, Kak? Baik, kakak-kakak, sambil kakak-kakak menulis, kita beranjak ke slide selanjutnya, di mana aktivitas yang pertama, kita akan berburu terkait dengan referensi penyajian tugas gerak. Nanti mungkin kakak-kakak di sini akan
mencari referensi-referensi lain bagaimana penyajian tugas gerak yang efektif dalam pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke. Nah, mungkin kakak-kakak, karena memang sesi ini banyak diskusinya, mungkin setelah review kita akan langsung berdiskusi, akan dibagi menjadi 3 kelompok, mungkin nanti kelompoknya akan saya sesuaikan. Nah, yang pertama nanti tiap kelompok itu kakak-kakak mencari referensi terkait dengan penyajian tugas gerak yang memang bisa diterapkan oleh guru-guru dalam pembelajaran PJOK. Kemudian nanti menuangkan hasil pada lembar kerja yang telah disediakan, nanti lembar kerjanya akan saya bagikan. Nah, nanti kakak-kakak akan berdiskusi selama 40 menit ya, jadi cukup lama. Silakan kakak-kakak tulis sedetail mungkin terkait dengan referensi penyajian tugas gerak ya. Jadi memang apa ya, ketika kakak-kakak menuliskan secara detail, mungkin nanti peserta lain juga bisa memahaminya, bisa mengikuti ya, jadi tidak merasa kebingungan. Nah, kemarin kan ada tuh penyajian tugas gerak, penyajian tugas gerak. Nah, sesuai dengan itu silahkan kakak-kakak tulis penyajian tugas gerak secara sistematis ya Kak, sedetail mungkin pokoknya nanti. Sebelum itu nanti saya akan bagikan lembar kerjanya. Bentar Kak, lembar kerja. Ada Kak? Sudah ada Kak? Sudah muncul lembar kerjanya? Ada, Kak. Oke. Silakan kakak cermati dulu sambil saya membagi kelompok. Ya baik kakak-kakak, nanti akan dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 tetap di room utama. Kelompok 2 dan kelompok 3 nanti akan di room 1 dan room 2. Oke kakak-kakak sudah lihat ya terkait dengan LK-nya. Nanti kakak-kakak LK-nya sesuaikan ya, di sana sudah ada kelompoknya untuk kelompok 1 misalkan. Untuk kelompok 2 sudah tertera nama kelompoknya. Nah, ini untuk kelompok 1 ada Kak Doni, Kak Rendi, Kak Nida. Kelompok 2 Kak Imam, Kak Deki, Kak Rumaisa, dan Kak Saiful. Kelompok 3 Kak Pemi, Kak Parhan, Kak Riki, dan Kak Sena. Silakan kakak-kakak untuk ke roomnya masing-masing.
Untuk Kak Doni, Kak Rendi, Kak Nida tetap di room utama. Kak Farhan monitor, Kak Farhan. Oke. Kak Sena monitor, Kak Riki. Kak Farhan, silakan untuk ke kelompok masing-masing. Kak Sena dan Kak Riki. Kak Rendi, Kak Doni, dan Kak Nida, ini waktunya kita 40 menit sampai 19.35 ya, Kak Doni, Kak Rendi. Kak Randy ini teh bikin apa Kak Randy? Ini kalau dilihat dari LK modulnya Kak, kayak kita tuh mencari indikator dari ABCD-nya itu Kak. Misalkan nih yang nomor 1 kan ada tulisan A menetapkan tanda prosedur. Jadi misalkan kayaknya gini kalau menetapkan tanda prosedur itu apa aja di dalam PJOK. Kayak gitu-gitu kayaknya Kak. Ini harus sambil searching-searching. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat.
Kayaknya yang lain mah belum mulai ya? Belum mulai ngetik. Ini saya lagi ngetik yang bagian A, Kak.
Kak Doni, Kak Randy, mohon maaf, ini Kak Tegar masuk di kelompok satu aja ya Kak. Kak Tegar silakan untuk diskusi bersama Kak Doni dan Kak Randy. Oh ya, Assalamualaikum. Siap, siap. Waalaikumsalam. Siap.
Monitor Kak Doni, Kak Randy sudah beres? Kak Tegar? Sudah beres Kak Randy? Masih mengerjakan? Masih kayak. Oh siap, Begitu. siap Kak. Lanjut Kak, 10 menit lagi Kak. Randy, ini teh dirinci semua ini teh yang isyarat pembelajaran ini dari gerak keterampilan gerak terus dirinci isyaratnya apa aja itu teh. Iya, kurang lebih kayak gitu, Kak Don. Ini yang isyarat lagi diketik sama kandidat. Kak Doni, kalau ada revisi, Ya, ketik aja. Kalau ada revisi, ketik aja ya. ya kayaknya enggak lah. Takut ada yang nggak sesuai mah langsung aja dikoreksi, gak apa-apa. Ya, ya soalnya memang saya tuh kurang begitu paham sih dari instruksinya teh gitu. Tapi kalau udah ada catatan kayak gini ya udah kebayang sih. Makasih ya Kak Randy dan kawan-kawan ya. Siap.
Monitor Kak Doni, Kak Tegar, Kak Randy, Kak Nida sudah beres? Sudah beres Kak Randy tugasnya? Udah Kak, udah. Oke. Menunggu ya Kak sampai 9.40 mengingat yang lain masih dalam proses. Oke, baik kakak-kakak. Alhamdulillah ya. Diskusi sudah selesai. Sekarang 19.40. Tiba saatnya kita akan berbagi pengalaman terkait dengan referensi penyajian tugas gerak. Tadi kakak-kakak sudah menuliskan di lembar kerja bagaimana berburu referensi tugas gerak. Nah, nanti kakak akan mempresentasikan hasil diskusi kakak kepada rekan-rekan yang lain. Silakan nanti kakak berbagi tugas dalam kelompoknya, siapa yang menjadi moderator, siapa yang penyaji, siapa tugasnya yang bertanya atau memberikan umpan balik kepada rekan yang lain. Agar berurutan, kita mulai dari kelompok 1 ya, Kak Doni, Kak Randy, Kak Nida, dan Kak Tegar. Kepada kelompok 1, mohon maaf sebelumnya Kak, setiap kelompok sampai tanya jawab itu 10 menit ya Kak, waktunya. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan Kak.
Yang kelompok 2 dan 3 siapkan nanti apabila dengarkan dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan atau sanggahan, silakan disampaikan masing-masing kelompok 2 dan kelompok 3 kepada kelompok 1. Silakan Kak Randy. Dibuka sama siapa? Dibuka sama Kak Doni. Saya mau share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak dan fasilitator. Sekarang kami dari kelompok 1 akan menyajikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kita lakukan. Jadi dari kelompok 1 ini kita setelah berdiskusi mengenai mendapatkan perhatian dari peserta didik, lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang terakhir isyarat Q atau pembelajaran. Nanti pemaparan akan dilakukan oleh Kak Randy. Silakan Kak Randy. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, izin share beberapa informasi yang sudah kelompok 1 lakukan. Yang pertama mendapatkan perhatian peserta didik. Ini Oke Kak, biar sama saya aja Kak. Oke Kak, jadi yang pertama mengenai mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama yaitu menetapkan tanda prosedur, memberikan tanda prosedur dengan bantuan visual support. Misalnya dengan menggunakan kode warna traffic light untuk maju, berhenti atau bersiap, kemudian membuat garis batas untuk area bermain. Dan berikutnya simbol gambar yang menunjukkan arahan untuk berbaris, duduk, berhati-hati. Maaf, salah. Maaf, untuk menetapkan tanda prosedur, yang pertama menjaga ketertiban, bagaimana agar peserta didik dapat mengikuti instruksi dengan baik. Yang berikutnya meningkatkan keselamatan, bagaimana seorang guru memastikan keselamatan dalam pembelajaran. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. A. Kreativitas, memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal. Rotasi, membuat kelompok kecil dan melakukan rotasi agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat media pembelajaran yang menarik, mendemonstrasi, tunjukkan, dan melakukan bagaimana cara menggunakan benda-benda yang ada. D. Yang terakhir, penggunaan waktu efisien, mengalokasikan waktu, tentukan alokasi waktu untuk setiap bagian-bagian kegiatan, dan fleksibilitas setiap rencana cadangan jika terjadi perubahan atau kendala di lapangan. Berikutnya yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama keterampilan gerak dasar. Urutan pengajaran yang dilakukan, lokomotor yaitu berjalan, berlari, melompat, dan lokomotor membungkuk, memutar badan, mengayunkan lengan. Keterampilan olahraga spesifiknya yaitu permainan bola besar dan permainan bola kecil. Isyarat Q pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama gerak untuk peregangan atau pemanasan. Isyarat yang bisa digunakan, tarik perlahan, tahan untuk mengingatkan peserta didik agar tidak terburu-buru saat melakukan peregangan, tetapi melakukannya dengan perlahan dan menahan posisi. Berikutnya bernapas dalam-dalam, mengingatkan siswa untuk bernapas perlahan saat peregangan agar tubuh lebih rileks. Rilekskan otot, mengarahkan siswa agar tidak tegang saat melakukan peregangan. 2. Gerak untuk menendang bola dalam sepak bola.
Lihat sasaran, mengingatkan siswa untuk fokus pada area yang akan dituju sebelum menendang bola. Tekuk pergelangan kaki. Untuk tendangan kuat, mengingatkan siswa agar pergelangan kaki tetap kaku dan terkunci. Yang berikutnya, dorong dari pinggul. Memberikan arahan agar siswa menggunakan kekuatan pinggul untuk meningkatkan kekuatan tendangan. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin itu hasil diskusi dari kami setelah membahas tentang yang tadi diarahkan oleh fasilitator. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, menambahkan atau mengoreksi, dipersilakan. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang ingin disampaikan terkait presentasi dari kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, mungkin Kak Doni diakhiri saja, dilanjut ke kelompok 2. Oke, terima kasih buat kakak-kakak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan akan dilanjut ke kelompok 2. Siap. Kalau Maisha, mangga jadi moderator. Ya, siap. Selamat malam kakak-kakak semua, terima kasih. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan tadi. Mungkin Kak Imam boleh share screen terlebih dahulu. Siap. Untuk pemaparannya akan dipaparkan oleh Kak Imam. Dipersilahkan. Baik, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Terlihat ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana terkait penyajian tugas gerak kelompok 2 pada pertanyaan 1 poin A terkait penetapan tanda. Yang pertama itu memberikan tanda secara verbal, yang kedua memberikan tanda secara nonverbal, kemudian meniup fluid panjang pertanda semua peserta didik berkumpul untuk memulai pembelajaran. Kemudian di poin B terkait mengatasi faktor lingkungan. Yang pertama, menciptakan situasi yang hangat dan positif antara guru dan peserta didik. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian membuat kontrak belajar. Kemudian pada poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, dalam baris berbaris mungkin peserta didik yang memiliki tubuh kecil harus berada di depan. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian poin D, penggunaan waktu yang efisien. Penjadwalan, yang kedua alur dan batas waktu. Kemudian pada pertanyaan kedua terkait penahapan konten dan aspek organisasi penugasan, kita ambil yang pertama senam lantai, yang mana kontennya guling depan. Kemudian yang kedua permainan bola kecil. Dalam senam lantai guling depan, urutan pengajaran yang dilakukan, langkah-langkahnya seperti yang pertama sikap jongkok menghadap matras, kemudian kedua tangan menumpu di matras dengan jarak selebar bahu, menempelkan dagu ke dada, mengangkat pinggul ke atas, lalu mendorong badan ke depan untuk melakukan guling. Kemudian sikap akhir kedua tangan lurus ke depan dan kedua kaki dalam posisi jongkok. Kemudian terkait permainan bola kecil, hasil diskusi kami, yang pertama melempar dan menangkap dengan tangan kanan,
melempar dan menangkap dengan tangan kiri. Kemudian guru mengajak siswa mempraktikkan gerak melempar sesuai dengan video atau buku sumber yang dipelajari. Kemudian guru melakukan perbaikan gerak apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan gerak tersebut. Kemudian pada poin 3 terkait isyarat pembelajaran, yang mana pada saat guling depan, isyaratnya tangan dijulurkan ke depan, kedua telapak tangan dibuka, kemudian menggunakan aba-aba atau hitungan pada saat melakukan gerakan. Kemudian pada permainan bola kecil, memberikan isyarat dengan memposisikan tangan di belakang kepala, memberikan isyarat badan sedikit membungkuk pada saat menangkap bola, kemudian menggunakan isyarat berupa angka. Sekian pembahasan diskusi dari kelompok 2. Apabila ada tambahan dari kakak-kakak semua, silahkan ditambahkan. Apabila ada pertanyaan, mangga. Terima kasih. Terima kasih Kak Imam. Apabila ada yang mau bertanya atau mau ditambahkan, silahkan. Tidak ada, mungkin Kak lanjut saja ke kelompok 3 Kak. Oh ya, baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas perhatiannya. Mangga dilanjut untuk kelompok 3. Baik, halo Kak Farhan. Apakah Hadir. Kak Farhan ada? Maka silakan Kak Farhan untuk membuka dan moderator. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Kak Pemi. Mangga Kak Pemi. Oke, baik kakak-kakak semua, hasil diskusi kami dari kelompok 3, yang pertama untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, ada 3 poin yang kami diskusikan. Yang pertama memberikan tanda dengan bantuan visual support, misalnya dengan menggunakan kode warna traffic light ya, merah, kuning, hijau, untuk misalnya maju, berhenti, atau bersiap. Nah, kemudian membuat garis batas untuk area bermain, dan juga membuat simbol gambar yang menunjukkan arahan untuk misalnya berbaris, duduk, berhati-hati, dan lain sebagainya. Karena kaitannya kalau saya sendiri sebagai guru TK ya, jadi harus yang mudah dipahami oleh anak-anak. Mungkin kalau saya pribadi menghindari simbol-simbol berupa tulisan karena anak TK belum bisa baca. Jadi banyaknya simbol visual berupa gambar atau kode warna. Kemudian poin yang kedua, memberikan tanda secara lisan atau verbal. Kalau yang tadi visual, sekarang lisan atau verbal. Misalnya memberikan arahan yang jelas dengan kalimat yang efektif untuk pengkondisian anak, dengan kalimat yang pendek-pendek, tidak panjang, agar anak dapat menangkap dengan cepat. Misalnya berlari, berbaris, berhenti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga, memberikan tanda atau prosedur dengan bantuan audio. Misalnya, saya sering menggunakan strategi ini dengan memberikan musik yang berbeda. Misalnya kalau musiknya temponya cepat, berarti itu tandanya anak-anak harus berlari. Kalau musiknya temponya lambat, berarti anak-anak harus berjalan, misalnya seperti itu. Bisa juga menggunakan peluit, bunyi-bunyian instrumen perkusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ada beberapa poin dari hasil diskusi kami. Yang pertama, kita memilih learning spaces atau area bermain atau area belajar yang minim gangguan, jika ada. Jika ada,
alternatif yang minim gangguan dibandingkan dengan area lainnya, kita pilih area yang minim gangguan. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Alih-alih lingkungan sekitar dijadikan distraksi, menjadi distraksi, tetapi lingkungan sekitar dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Misalnya dengan berlari mengambil daun atau mengambil batu gitu ya, kalau di TK mah. Mungkin dimanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk dijadikan media. Kemudian membuat kesepakatan atau disiplin positif, sehingga di awal pembelajaran kita sudah ada kontrak belajarnya, sehingga jika ada faktor lingkungan atau faktor distraksi lainnya, kita kembalikan kepada kontrak belajar. Selanjutnya, kita belajar dengan strategi small group atau kelompok kecil. Biasanya itu lebih mudah untuk mendapatkan perhatian anak-anak dan juga mengeliminasi faktor lingkungan. Kemudian strategi play-based activity atau belajar dengan menggunakan permainan. Yang selanjutnya, untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yang pertama kita menggunakan icebreaker, kemudian kita menggunakan cue atau petunjuk-petunjuk yang efektif dan konsisten. Kalau anak TK itu selain efektif harus konsisten. Biasanya kalau cue-nya berubah-ubah nanti anaknya bingung lagi itu maknanya atau artinya atau instruksinya apa. Kemudian komunikasi guru yang efektif dari nada suara, intonasi, kejelasan, dan juga kecepatan berbicara. Posisi atau layout ruangan, guru serta murid yang diatur agar strategis. Misalnya semua murid harus dapat memusatkan perhatian pada guru, gurunya ada di tengah, atau peserta didik yang kurang tinggi ada di depan, yang sudah tinggi ada di belakang. Kemudian strategi small group dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya jika kita menyediakan video atau game pakai word wall atau apapun itu akan lebih menarik perhatian peserta didik. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Untuk strategi ini diantaranya kita harus memastikan flow pembelajaran kita sudah tertata atau terstruktur. Biasanya kalau saya pribadi menuliskan di kertas atau di papan tulis agar tidak lupa tahapannya apa saja. Kemudian persiapan yang matang baik dalam susunan kegiatan maupun penataan lingkungan main dan media pembelajaran, sehingga di tengah-tengah kita tidak sibuk menyiapkan media dan lain sebagainya untuk menghemat waktu. Menyesuaikan equalizer dalam kegiatan belajar. Artinya kalau equalizer itu ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan, ada yang disesuaikan, mana yang harus disingkat atau dipadatkan, mana yang harus dieksplor lebih banyak atau dipanjangkan, dan juga adanya komunikasi yang efektif. Kembali lagi ke komunikasi efektif. Kak Farhan, untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali Kak Farhan mau melanjutkan, Kak? Boleh, Kak. Untuk yang selanjutnya, kita menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak dasar, kemudian urutan pengajaran yang dilakukannya, keterampilan non-lokomotor, gerakan yang tidak melibatkan perpindahan tubuh, contohnya membungkuk atau meregangkan. Sementara keterampilan lokomotornya, gerakan yang melibatkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian yang kedua ada keterampilan gerak kombinasi. Keterampilan yang menggabungkan dua gerakan atau lebih, contohnya berjalan kemudian melompat. Atau misalkan dalam sepak bola, misalnya mendribling bola sambil melompat. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, keterampilan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Isyaratnya, lokomotor, misalkan maju, mundur, kiri, kanan. Kemudian yang non-lokomotornya tepuk, jongkok, sementara ketika tiup fluid berdiri. Atau untuk manipulatifnya bisa dengan rumus benar-benar salah. Kemudian yang kedua, keterampilan gerak khusus. Di sini yang diambil dalam sepak bola. Dribble bola, lihat ke depan agar fokus dan mudah
memetakan arah gerakan, langkah kecil dan cepat untuk menjaga kecepatan gerak, kontrol bola agar bola tetap pada kontrol pemain. Dan yang ketiga, keterampilan gerak berirama. Ini dalam senam irama, fokus pada irama agar bergerak sesuai irama, ikuti hitungan agar pola hitungan gerak tepat sesuai tempo, ganti posisi, mengganti pola lantai, perhatikan gerakan, agar anak fokus pada gerakan dan pergantian gerakan. Dan yang terakhir itu keterampilan gerak fisikal, conditioning skill atau gerakan push up. Atur napas agar ketahanan terjaga. Tahan posisi selama 5 detik untuk melatih kekuatan otot tangan. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 3. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ingin ditanyakan, mangga. Silakan Kak, ada Kak? Oke, baik Kak. Kalau tidak ada, dicukupkan saja Kak. Ditutup dulu Kak Femi, kelompok 3 Kak Farhan. Alhamdulillah itu yang bisa kelompok 3 sampaikan dalam hasil diskusinya. Terima kasih kepada Kakak Fasilitator. Mangga, tur nuhun. Baik, terima kasih kakak-kakak semua, baik kelompok 1, kelompok 2. Tadi sudah berdiskusi terkait dengan pengerjaan LK, bagaimana kakak sudah berburu terkait referensi penyajian tugas gerak, di mana ada 3 aspek. Yang pertama itu mendapatkan perhatian murid, kemudian menetapkan konten dan isyarat. Nah, tadi saya sudah melihat ada dari hasil kerja kakak-kakak sekalian, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, terkait dengan mendapatkan perhatian murid, terutama untuk poin yang pertama, ya, memberikan tanda. Nah, berikan Kak tanda-tanda yang misalkan spesifik, ya, spesifik, jelas gitu. Agar kenapa murid tidak bingung ketika nanti dikasih misalkan tanda ini harus apa, tanda ini harus apa. Tadi saya melihat dari kelompok 3 itu tanda-tandanya sudah jelas sehingga murid mungkin bisa mengikuti apa yang ingin diinginkan oleh guru tersebut dengan misalkan tadi tanda traffic light, ya, kalau tidak salah lampu merah, ya, kuning apa, merah apa. Nah, kemudian dari menahapan konten Kak dan pengorganisasian penugasan, ini keterampilan geraknya kalau disarankan ini untuk berurutan gitu Kak. Ketika misalkan kakak yang pertama itu misalkan gerak dasar lokomotor, ataupun misalkan yang pertamanya senam lantai guling depan, diusahakan ke yang keterampilan keduanya tidak tidak berseberangan, artinya berurutan. Ketika kakak memberikan misalkan materi senam lantai guling depan, mungkin bisa dilanjutkan keduanya dengan lompat harimau. Jadi tidak lintas materi gitu, tidak lintas materi, sehingga nanti anak-anak, wah, setelah guling depan apa nih, lompat harimau itu apa kan? Kalau guling depan hanya berguling ke depan. Nah, kemudian kalau lompat harimau, wah, ini ada tambahan lari, melompat, kemudian roll depan. Nah, jadi tugas-tugas gerak disajikan seperti itu, misalkan dari yang istilahnya keterampilan gerak sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, agar nanti anak-anak tidak kebingungan juga ketika misalkan melakukan gerakan pertama, nanti ketika melakukan gerakan kedua atau ketiga berbeda jenisnya, anak-anak malah lupa atau ya tidak ingat gitu. Nah, jadi diharapkan atau disarankan tugas geraknya itu ya disesuaikan antara aktivitas pertama, kedua, ketiga itu saling berkaitan. Mungkin untuk isyarat tidak banyak terkait masukan, tadi dari kakak-kakak sudah baik, ya, sudah bagus. Nah, tinggal mungkin nanti Kak tambahan-tambahannya silakan kakak bisa sertakan di
di LK kakak masing-masing. Dan jangan lupa Kak, LK-nya di-download nggak? Di-download LK yang kemarin dengan LK yang sekarang. Takutnya nanti kalau di Google Drive disimpan, takutnya hilang atau teredit oleh orang lain. Oke, baik, seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin dari kakak-kakak sekalian terkait dengan hasil diskusi hari ini? Terutama terkait dengan berburu tugas gerak. Cukup Kak, lanjut? Lanjut, Kak. Baik, terima kasih kakak, diskusi yang sangat luar biasa. Tadi kakak-kakak sudah berbagi referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kakak, menambah pengalaman bagi kakak, bagaimana kita sebagai guru PLJOK menyajikan tugas gerak yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan memang sesuai dengan modul kita, yaitu keterampilan mengajar yang efektif. Nah, mudah-mudahan keefektifan belajar kakak-kakak dari hari ke hari itu bisa terus meningkat. Baik kakak-kakak, pesan kunci dari pembelajaran kali ini untuk modul 2.1, mungkin dari kalimat ini semakin banyak kakak memiliki referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran, tentunya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena hal ini penting untuk dikembangkan oleh guru PJOK terkait dengan variasi, kemudian strategi yang memungkinkan nanti anak-anak untuk menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa lebih baik. Kemudian kakak-kakak juga bisa mengadaptasi konten-konten dari berbagai referensi, ya, baik misalkan dari rekan sejawat ataupun media sosial lainnya, sehingga nantinya mampu memperkaya metode pengajaran yang akan kakak berikan kepada murid kakak sendiri. Nah, sehingga nanti akan menggambarkan bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyeluruh terhadap murid. Ya, mungkin pesan kunci yang disampaikan seperti itu. Mudah-mudahan intinya kakak banyak mendapatkan pengalaman dari rekan-rekan yang lain dari hasil diskusi yang tadi. Nah, kakak-kakak, tibalah kita saatnya refleksi. Nah, untuk refleksi kali ini, silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat, Kak. Dan mungkin ada yang bersedia langsung, Kak? Yang lain silakan tulis di kolom chat. Mungkin dari kakak-kakak ada yang bersedia langsung mengungkapkan, Kak, terkait dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Siapakah? Silakan. Boleh, Kak. Oke, silakan Kak Femi. Mungkin dari pembelajaran hari ini banyak sekali insight-insight baru yang saya dapatkan ya Kak ya, terutama terkait dengan term atau istilah yang dipakai dalam pembelajaran PJOK. Nah, baru tahu juga tentang Q itu ternyata ada juga yang jenisnya verbal gitu, ada juga yang mungkin lebih ke simbol-simbol begitu ya. Jadi terbersit ide untuk seperti menganalisis gitu, Q apa atau strategi apa yang memang lebih efektif ketika dilakukan dalam pembelajaran PJOK. Jadi selain Q itu untuk mengefektifkan pembelajaran, nah dari Q yang kita gunakan itu mana yang lebih efektif ketika dilakukan dalam pembelajaran gitu. Jadi itu mungkin bisa dijadikan salah satu bahan untuk kita refleksikan ketika melakukan pembelajaran, atau mungkin lebih jauh lagi bisa dianalisis mungkin ya dalam semacam penelitian tindakan kelas gitu. Itu aja mungkin Kak, terima kasih atas sesi hari ini yang luar biasa. Baik, terima kasih Kak Femi. Semangat untuk mengimplementasikan di pembelajaran Kak Femi, terutama di Taman Kanak-Kanak.
Ada lagi Kak yang ingin merefleksikan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Sesuai dengan pertanyaan ini Kak? Silakan yang lain untuk menuliskan di kolom chat Kak. Oh, Kak Imam sudah tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, silakan kakak-kakak cermati pertanyaannya. Oke, silakan kakak untuk menuliskan, yang lain untuk menuliskan di kolom chat. Mungkin Kak Imam ingin berbicara langsung Kak? Oh, bentar. Oh, baik Kak, yang pasti mah banyak sekali hal-hal menarik ya, terutama bagi saya pribadi, informasi-informasi penguat apa yang disampaikan tadi kakak-kakak dalam sebuah pembahasan, justru itu jadi bahan buat saya ke depan dalam menciptakan lingkungan belajar yang baiklah untuk semua peserta didik. Itu mungkin Kak lah, sedikit. Oke, baik Kak. Alhamdulillah Kak Imam sudah mendapatkan berbagai pengalaman dari tentunya dari kakak-kakak yang lain, dan tinggal mungkin langkah terakhir setelah kakak-kakak tadi berdiskusi, silakan agar ini menjadi pengalaman belajar yang bermakna, harus diimplementasikan Kak di sekolah kakak masing-masing, terutama diterapkan dalam pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, tibalah kita di akhir sesi. Dengan berakhirnya sesi kita hari ini, dari kakak saling belajar dan berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak, ya, baik berdasarkan pengalaman kakak atau temuan dari hasil diskusi kelompok, tentunya ini akan memperkaya pengalaman kakak, wawasan kakak, dan memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang lain dalam meningkatkan efektivitas penyajian tugas gerak. Mudah-mudahan ini menjadi modal atau langkah awal bagi kita bagaimana meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Baik kakak, terima kasih untuk diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita biasa kak didokumentasikan. Kak Femi, mohon maaf, berkenan Kak Femi. Siap, Kak. Silakan kakak-kakak yang lain dibuka itunya. Waduh, Kak Tegar, hati-hati Kak Tegar. Baik, yuk dibuka semuanya. 1, 2, 3. Gaya berbeda barangkali yang lebih heboh. 1, 2. Kamarana itu KPI. Iya, mana tuh Kak ini teh? 1, 2, 3. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Alhamdulillah terima kasih Kak Femi sudah mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi modal bagi kita bagaimana memberikan keterampilan mengajar yang efektif kepada siswa. Silakan Kak untuk diimplementasikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.